Yo, what's up internet? Balik lagi sama gue Bilan dan Nia. Di video kali ini gue bakal menjelaskan tentang bloodstream system alias sistem peredaran darah ya. Jadi langsung aja kita masuk ke videonya, nggak usah pakai lama-lama lagi coy. Oke, let's go. Oke, jadi di sini ada sel darah ya. Sel darah itu terbagi menjadi beberapa komponen. Aduh, kameranya nggak fokus. Oke, jadi sel darah itu terbagi menjadi 4 komponen ya. Ada plasma darah, ada trombosit, ada leukosit, dan ada eritrosit. Eritrosit itu adalah sel darah merah dan leukosit itu adalah sel darah putih ya. Oke, di sini yang pertama gue akan jelaskan secara detail adalah eritrosit alias sel darah merah. Namanya juga sel darah merah ya, pasti warna merah. Terus eritrosit ini mengandung hemoglobin untuk membawa O2 dan CO2 beserta sari-sari makanan ke seluruh sel-sel tubuh ya, sehingga sel-sel tubuh kita itu bisa bekerja dengan baik ya. Hemoglobin yang mengandung O2 itu disebut sebagai oksihemoglobin, dan yang mengandung CO2 alias membawa CO2 itu biasanya disebut dengan karbaminohemoglobin ya. Jadi beda ya, kalau misalnya hemoglobinnya membawa O2 berarti itu disebut oksihemoglobin. Kalau hemoglobinnya membawa CO2 berarti itu disebut karbaminohemoglobin. Oke, semoga Anda paham dengan penjelasan saya ya. Big brain time. Selanjutnya, eritrosit memiliki cekungan di bagian tengahnya ya. Kalau kita lihat eritrositnya ada kayak cekungan di tengah-tengah gitu ya, kayak habis ditabrak meteor, gepeng ke dalam. Di situ tempatnya hemoglobin ya, mengikat O2 dengan CO2 ya. Nanti eritrosit itu diproduksi oleh sumsum tulang belakang, terus bisa bertahan kurang lebih 2 bulan ya. Oke, selanjutnya adalah leukosit alias sel darah putih ya. Jadi leukosit ini merupakan bagian penting dalam sistem imunitas kita ya. Jadi mereka nanti akan melawan virus-virus dan bakteri yang masuk ke tubuh kita, sehingga virus-virus dan bakteri tersebut tidak mengambil alih tubuh kita ya. Hanesdocs.id pada tahun 2019 mengatakan bahwa secara garis besar leukosit dibagi menjadi dua, yaitu agranular dan granular. Jadi leukosit ini dibagi menjadi dua jenis ya. Nanti leukosit dibagi menjadi dua, yaitu agranular dan granular. Dari jenis agranular dan granular ini nanti dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Pada jenis agranular akan dibagi menjadi limfosit dan monosit ya. Sedangkan bagian granular akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu eosinofil, basofil, dan neutrofil ya. Ini di PPT saya salah tulis ya, typo, jadi nggak usah dipeduliin. Yang benar itu eosinofil, basofil, dan neutrofil, bukan eubisofil dan bisofil ya. Itu salah tulis alias typo. Oke, lanjut. Jadi dari 5 jenis leukosit ini nanti peran mereka itu berbeda-beda ya. Misalnya monosit nanti dia akan membersihkan sel-sel yang mati. Neutrofil akan merespon dengan cepat ya, jadi dia ini gercep ya. Kalau ada virus yang masuk ke tubuh kita, dia yang duluan ngerespon. Basofil juga akan melawan bakteri dan virus-virus. Eosinofil perannya melawan alergi dan infeksi parasit. Selanjutnya limfosit ya. Limfosit ini dibagi menjadi dua lagi, limfosit T dan limfosit B, alias bisa juga disebut sel T dan sel B ya, biasa disebut seperti itu. Limfosit B ini berfungsi untuk melawan virus dan bakteri juga, sedangkan limfosit T akan menghancurkan sel-sel yang udah diserang sama virus. Dan ya, itu aja peran-peran mereka ya dalam mengatasi semua masalah penyakit yang ada dalam tubuh kita. Ini mungkin saya akan lihatkan contoh ya, bagaimana neutrofil itu mengejar bakteri ya. Oke, langsung aja.
Oke, jadi itu dia tadi contohnya ya, bagaimana neutrofil mengejar bakteri-bakteri yang ada dalam tubuh kita. Dan sekarang kita langsung aja lanjut yang ketiga. Oke, di sini yang ketiga adalah trombosit. Jadi trombosit ini biasa juga disebut sebagai keping darah atau platelet ya. Jadi trombosit ini tugasnya sangat penting dalam tubuh kita, karena kenapa? Kalau misalnya kita lagi jatuh terus pendarahan, yang menghentikan pendarahannya itu nanti trombosit ya, dia yang bertugas di bidang itu. Nanti dia membentuk benang fibrin untuk menutupi luka tersebut sehingga pendarahannya bisa berhenti ya. Jadi kita tidak menjadi kehabisan darah ya. Oke, jadi kalau trombosit itu berlebihan juga tidak bagus ya, nanti bisa menyebabkan beberapa jenis penyakit yang cukup berbahaya bagi kita, sangat berbahaya malahan ya. Dan kalau kurang juga itu tidak bagus ya, karena seperti yang saya bilang tadi, kalau kita jatuh kita pendarahan dan trombosit akan menutupinya, sehingga jika tidak ada trombosit, darahnya terus mengalir sehingga kita kekurangan darah. Jadi kita juga bisa Oke, selanjutnya adalah plasma darah. Apa ini plasma darah? Jadi plasma darah ini adalah cairan yang mengangkut darah ya. Kenapa bisa mengangkut darah? Karena darah kita itu kental ya, sehingga sulit untuk dialirkan. Sedangkan plasma darah ini adalah 92% dari air, yang berarti dia itu lebih cair ya, lebih gampang untuk disalurkan, dan dia nanti akan membantu darah kita untuk melewati pembuluh darah ya, biar darah kita itu tidak susah jalannya ya, jadi tidak macet-macet. Karena darah kita itu kental, selain berfungsi untuk menghantarkan darah dalam tubuh kita, plasma darah juga ini berfungsi untuk menyeimbangkan elektrolit alias garam. Oke, jika dijumlah semuanya, eritrosit itu cuma 41% dari seluruh komponen darah, dan leukosit beserta trombosit cuma 2%. Terus plasma darah yang paling banyak nih, jadi dia itu 55% ya, jadi banyak banget. Jadi secara keseluruhan ini adalah jumlah mereka dalam komponen darah ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita sudah sampai di bagian jantung dan pembuluh darah ya. Jadi kita sudah belajar semakin dalam. Semoga kita semua bisa memahaminya dengan baik dan tidak salah-salah ya. Oke, yang pertama akan saya bahas di sini adalah jantung ya. Jadi saya rasa kita semua sudah tahu apa itu jantung ya. Jadi jantung ini adalah salah satu organ yang sangat penting dalam tubuh kita, karena jantung akan memompa darah ke seluruh tubuh kita ya. Oke, jadi letaknya itu berada di sekitaran sisi belakang kiri dari tulang dada kita ya. Jadi di dalam jantung ini juga ada 4 ruangan ya. Jadi dibagi menjadi 4 ruangan yang akan bertugas untuk memompa darah ya. Oke, jadi 4 ruangan tersebut adalah atrium kanan, ventricle kanan, atrium kiri, dan ventricle kiri ya. Di sini ada gambarnya juga, saya sudah sediakan. Di sini ada atrium kanan yang ditunjuk oleh kursor saya. Dan di sini ada ventricle kanan. Terus di sini juga ada atrium kiri dan ventricle kiri ya. Jadi ada 4 ruangan dalam jantung kita yang akan memompa darah nantinya ya. Ventricle dan atrium ini biasa juga disebut dengan bilik dan serambi ya. Jadi atrium adalah serambi, terus ventricle ini adalah bilik ya. Oke, jadi selain atrium dan ventricle yang ada dalam jantung kita, ada juga yang disebut katup jantung ya. Jadi katup jantung ini ada beberapa jenis, dan fungsinya itu untuk memisahkan ruangan-ruangan dalam jantung ya. Jadi semacam pintu gitulah. Ada katup tricuspidalis di sini di antara atrium kanan dan ventricle kanan. Setelah itu di atas sini ada katup pulmonari ya, katup pulmonari atau pulmonaris. Dan selanjutnya di sini juga ada katup mitral ya. Ya, di sini ada katup mitral, dan ada juga katup aortik alias katup aorta ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya darah itu disalurkan dalam tubuh kita? Jadi garis biru ini adalah darah yang mengikat CO2 ya. Sedangkan garis merah ini yang dari paru-paru menuju jantung ini adalah darah yang mengikat O2 ya. Jadi saya akan jelaskan dulu. Dari atas sini darah akan masuk ya, seperti yang kita lihat di kursor saya. Darah akan masuk dari vena cava superior dari atas, dan vena cava inferior alias dari bawah ya, dari bagian tubuh atas kita dan bagian bawah ya. Jadi akan masuk
ke atrium kanan. Setelah itu ada katup tricuspidalis ya, yang memisahkan atrium kanan dan ventrikel kanan. Jadi darah akan dipompa dari atrium kanan menuju ventrikel kanan. Setelah itu akan naik ke arteri pulmonari ya, pembuluh darah ini. Jadi akan menuju ke paru-paru kita nantinya. Lalu di paru-paru kita ini akan dilakukan difusi ya. Apa itu difusi? Difusi adalah proses pertukaran oksigen dengan CO2 ya. Lebih tepatnya nanti akan dilaksanakan di alveolus ya. Jadi di dalam alveolus itu akan ada proses yang namanya difusi alias pertukaran O2 dan CO2. Setelah itu akan menuju lagi ke jantung kita ya. Di sini darah yang sudah mengikat oksigen alias O2 akan kembali ke jantung kita dan sampai di atrium kiri. Setelah dari atrium kiri akan melewati katup mitral dan sampai di ventrikel kiri. Nah, di ventrikel kiri ini otot jantungnya sangat tebal ya. Kenapa sangat tebal? Karena dari sini nanti darah kita akan disalurkan ke seluruh tubuh ya. Dari ventrikel kiri ini akan lewat ke katup aortik alias aorta, lalu naik ke pembuluh darah aorta. Kita lanjut ke bagian pembuluh darah. Jadi pembuluh darah ini juga sangat penting ya, karena pembuluh darah ini adalah semacam jalanan ya, jalanan bagi darah kita untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Jadi fungsinya ini untuk menyalurkan darah dari jantung ke seluruh tubuh atau dari seluruh tubuh menuju jantung ya. Jadi ada dua ya jenisnya, nanti ada pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh darah balik alias vena ya. Jadi beda ya, vena dengan arteri itu beda. Vena nanti akan membawa pulang darah dari sel-sel tubuh menuju ke jantung lagi, sedangkan pembuluh nadi itu akan membawa dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi berbalikan ya. Oke, dari pembuluh darah nadi alias arteri dan pembuluh balik atau vena ini dibagi lagi menjadi 3 pembuluh darah. Jadi dari bagian arteri ini ada pembuluh darah aorta, pembuluh darah arteri, dan pembuluh darah arteriola. Jadi pembuluh darah aorta ini adalah pembuluh darah yang paling tebal ya, yang paling besar. Setelah itu ada arteri, setelah itu ada pembuluh arteriola. Ini pembuluh darah yang langsung berhubungan dengan sel tubuh kita ya. Jadi ini juga bisa disebut dengan pembuluh darah kapiler. Setelah itu dari pembuluh darah vena dibagi lagi menjadi 3, yaitu vena cava, ini juga yang paling besar ya. Setelah itu ada pembuluh vena lagi ya, pembuluh vena. Setelah itu ada pembuluh darah venula ya, ini juga bisa disebut dengan pembuluh kapiler ya, pembuluh darah venula ini. Oke, jadi pembuluh darah nadi ini adalah jalur dari darah kita yang mengikat oksigen. Sedangkan pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena adalah pembuluh darah yang menyalurkan darah yang mengikat CO2 alias karbon dioksida ya. Dan pembuluh darah vena ini menuju ke jantung ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Oke, kita kembali ke slide ini. Nah, ini yang warna abu-abu ini ya, itu adalah pembuluh darah vena cava ya. Terus ini ada pembuluh aorta nih, udah ditulis di situ. Oke. Bagaimana darah disalurkan dalam tubuh kita? Jadi ada 2 jenis peredaran darah ya, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Jadi peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang dari jantung ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung ya. Oke, kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Ya, dari sini kita bisa lihat di sini ada garis biru ya, yang menandakan darah yang melewati jantung lalu ke paru-paru. Setelah itu ada garis merah muda di sini yang menandakan bahwa darah kembali dari paru-paru menuju ke jantung ya. Itu yang disebut dengan peredaran darah kecil. Jadi nanti di paru-paru akan didifusi ya, terjadi proses difusi, pertukaran antara CO2 dan O2 lalu kembali ke jantung. Jadi setelah dari paru-paru akan kembali ke jantung dan sampai di situ saja ya peredaran darah kecilnya. Setelah itu kita lanjut, peredaran darah besar itu seperti apa. Jadi peredaran darah besar itu setelah dilakukan difusikan kembali lagi ke jantung darahnya. Setelah itu darah yang sudah mengikat oksigen akan disalurkan dari ventrikel kiri menuju seluruh tubuh. Itu yang disebut dengan peredaran darah besar. Nanti kembali lagi ke jantung melalui pembuluh darah vena cuy. Oke, jadi lanjut. Di sini saya sudah tuliskan ada penjelasannya sekitaran
2 paragraf. Kalian bisa baca-baca sendiri, sama saja dengan yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi agak-agak mirip aja sama yang saya jelaskan tadi dengan yang saya tulis di PPT ini. Oke, jadi kalau kalian belum ngerti silahkan baca aja. Oke, jadi kita lanjut. Sekarang kita udah ada di bagian gangguan pada sistem peredaran darah, dan ya itu aja. Oke, gangguan sistem peredaran darah yang akan gue bahas kali ini ada 3 ya. Jadi yang pertama itu gagal jantung, yang kedua ada leukemia ya, yang ketiga ada aneurisma aorta ya. Jadi yang pertama akan gue bahas adalah gagal jantung duluan cuy. Jadi gagal jantung adalah salah satu penyakit yang harus ditangani dengan sangat serius. Kenapa? Karena ya memang sangat berbahaya ya, karena gagal jantung ini adalah penyakit dimana saat jantung kita itu tidak bisa memompa dengan baik ya, jadi darah pun tidak disalurkan dengan baik begitu ya. Jadi gejala-gejala gagal jantung yang dapat terjadi adalah sesak nafas, cepat lelah, detak jantung tidak teratur, nafsu makan menurun, konsentrasi menurun, sering buang air kecil di malam hari, dan menurunnya kemampuan berolahraga. Ya itu aja gejala-gejalanya. Kita lanjut. Ya, apa aja penyebabnya? Jadi gagal jantung disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu seperti jantung koroner, hipertensi, dan lain-lain ya. Oke, apa akibatnya? Ya, akibatnya adalah otot jantung yang lebih detailnya otot ventrikel kiri. Ventrikel kiri seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ventrikel kiri itu akan memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh ya. Jadi ventrikel kiri ini akan melemah mengakibatkan jantung tidak kuat memompa darah ke seluruh tubuh cuy. Dan ya, tubuh Anda tidak akan bekerja dengan baik sehingga bisa mengakibatkan Anda keok ya. Jika darah kurang karena tidak dipompa, maka sel-sel tubuh tidak akan mendapatkan O2 hingga mengakibatkan si penderita pingsan atau kehilangan nyawanya cuy. Ya, jadi seseorang yang terkena gagal jantung ini tidak akan dipompa darahnya ya, sehingga O2 tidak akan tersalur ke sel-sel tubuhnya. Oke, jadi di sini ada saya tuliskan 4 jenis gagal jantungnya. Oke, yang pertama ada gagal jantung sisi kiri, yang kedua ada gagal jantung sisi kanan, yang ketiga ada gagal jantung diastolik, dan yang keempat ada gagal jantung sistolik. Oke, di sini ada pencegahan dan pengobatan. Untuk pencegahannya ada banyak cara dengan tidak merokok ya. Jadi sebenarnya merokok itu tidak baik ya, walaupun mungkin menurut beberapa orang membuat mereka rileks ya, tapi saya tidak melarang Anda, itu urusan Anda ya. Oke, selanjutnya menjaga tekanan darah, lalu berolahraga secara teratur dan rutin, dan mengonsumsi makanan sehat seimbang, dan juga menjaga berat badannya. Pengobatannya bagaimana? Cara mengobati gagal jantung adalah dengan melakukan operasi dan memberikan obat-obatan. Yang kedua adalah leukemia coy ya. Leukemia adalah penyakit kanker darah yang dimana sel darah putih seseorang lebih banyak dibandingkan sel darah merahnya ya. Oke, untuk mengobatinya dapat dilakukan kemoterapi, imunoterapi, terapi target, dan transplantasi sumsum tulang. Saya juga tidak tahu apaan ini terapi-terapi, saya belum belajar lebih dalam lagi. Dan ya, sedangkan untuk mencegahnya kita perlu untuk melakukan olahraga yang teratur, berhenti merokok ya. Silahkan pikir lagi buat Anda yang merokok ya. Oke, sedangkan untuk mencegahnya kita perlu untuk melakukan olahraga yang teratur, berhenti merokok, melindungi diri dari paparan zat kimia yang berbahaya ya. Jadi jangan sampai kita terpapar zat kimia yang berbahaya, karena itu bisa menyebabkan kita menjadi terkena kanker ya. Jadi sebaiknya kalau Anda mau menyentuh bahan-bahan kimia ya, pakai APD dulu ya, karena itu juga bahaya. Namanya juga bahan kimia, kalau dimasukkan ke tubuh Anda jadi berbahaya juga. Oke, di sini ada gejala-gejalanya: demam disertai menggigil, tubuh terasa lelah, mimisan, bintik merah pada kulit, keringat berlebihan, dan limpa membengkak ya. Oke, itu aja untuk gejala-gejalanya. Dan jenis-jenis leukemia, di sini juga saya tuliskan 4 jenis-jenis leukemia ya. Jadi ada leukemia limfoblastik akut, leukemia limfoblastik kronis, leukemia mieloblastik akut, leukemia dan leukemia mielositik kronis. Nah, itu aja untuk jenis-jenisnya ya, susah sekali untuk dibaca. Oke, sekarang yang ketiga yaitu aneurisma aorta. Jadi aneurisma aorta adalah gangguan pada pembuluh darah aorta saat tidak kuat menahan tekanan darah, menyebabkannya membesar ya. Jadi
Kalau tekanan darah Anda sangat tinggi ya, itu juga bisa bahaya bagi pembuluh darah Anda karena bisa saja pecah atau menjadi seperti ini ya. Aorta Anda menjadi membengkak ya, membesar karena tidak kuat menahan tekanan darah. Oke, itu dia gambarnya. Jadi ada di bagian dada kita dan di bagian perut kita ya. Dan gejala yang dihasilkan juga berbeda tergantung posisinya ya. Kalau di atas gejalanya beda lagi, kalau di bawah ya beda lagi ya. Oke, apa saja gejalanya? Ya, ini sudah saya tuliskan juga gejala-gejalanya. Oke, jadi gejala yang dirasakan adalah nyeri yang terus-menerus dalam perut atau bagian samping perut ya. Setelah itu Anda juga akan merasakan nyeri punggung ya. Oke, jadi yang akan Anda rasakan jika yang terjadi adalah di bagian dada adalah batuk, lalu suara menjadi serak, napas pendek, nyeri dada atau rasa tertekan di dada, dan nyeri punggung ya. Oke, lanjut. Pengobatan, apa aja pengobatan yang bisa kita lakukan ya? Jadi untuk mengobatinya, kita bisa menggunakan obat golongan statin, kita bisa menggunakan obat penghambat beta atau beta blocker, dan obat penghambat reseptor angiotensin 2 atau ARB. Ya, jadi sampai sini aja pembelajaran kita ya. Di sini saya sudah tuliskan sumber-sumber dari mana saja saya sudah mendapatkan informasi dan insight-insight tersebut ya. Jika kalian masih penasaran dan ingin tahu lebih dalam lagi, silakan akses saja sumber yang sudah saya lampirkan di sini ya. Dan ya, sekian aja untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Buat kalian yang belum paham silahkan diulangi aja. Dan ya, thank you banget buat yang udah nonton. See you in the next video. Hey.